Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Aku lelah dengan perselisihan duniawi. Selain itu, Taman Obat Cakrawala adalah tempat kelahiran aku. Karena itulah aku terikat pada tempat itu, dan memutuskan untuk tinggal di sana. Adapun orang-orang yang telah menggertak dan mempermalukanku, tidak ada satupun dari mereka yang bisa meninggalkan Taman Obat Cakrawala hidup-hidup, ucap Yao Er. Saat dia mengatakan kata-kata itu, kilatan kedinginan bersinar melalui mata Yao Er. Selain itu, senyumnya muncul di sudut bibirnya. Ketika Chu Feng melihat tatapannya dan senyumnya, hatinya pun mulai menegang. Dari tatapan itu, Chu Feng melihat niat membunuh. Selain itu, jumlah niat membunuhnya juga sangat padat. Dia bisa tahu dari pandangannya saja, berapa banyak jumlah nyawa yang telah mati di tangan Yao Er. Dari senyumnya saja, Chu Feng dapat mengatakan bahwa Yao Er sama sekali tidak merasa penyesalan atau simpati terhadap orang yang dia bunuh. Sungguh, dia ini berhati dingin dan juga kejam. Jika dibandingkan dengan penampilannya yang lembut tentang seorang gadis muda, dia sebenarnya adalah iblis berdarah dingin. Namun meski begitu, Chu Feng tidak takut padanya. Dia dapat mengatakan bahwa, meskipun Yao Er adalah iblis dengan tangan yang tercemar oleh darah orang yang tak terhitung jumlahnya, tapi dia tidak memiliki niat jahat terhadapnya. Chu Feng, mengapa kamu datang ke sini? Ini adalah area terlarang Gunung Qianwood, desen ini benar-benar bukan tempat yang harus kamu kunjungi. Jika aku tidak menghentikan mereka, bahkan jika organisme era kuno di sini tidak memakanmu hidup-hidup, orang-orang dari Gunung Qianwood akan datang untuk membunuhmu, ucap Yao Er. Tiba-tiba saja, Yao menyebutkan hal ini. Itu karena ada rasa khawatir yang dalam pada kata-katanya. Ini, jujur saja, aku datang ke sini dengan suatu tujuan. Sebelum aku dapat mencapai tujuan aku tidak bisa pergi dari sini, kata Chu Feng. Memangnya apa tujuanmu? Tanya Yao Er. Tujuanku adalah, aku perlu mencapai bagian terdalam dari tempat itu, jawab Chu Feng sambil menunjuk ke arah kabut yang luas. Geraman rendah dari organisme era kuno bisa didengar dari arah itu tanpa henti, dan setiap geramannya lebih tajam daripada yang terakhir. Kamu berencana untuk mendapatkan harta karun di sisa-sisa era kuno ini? Tanya Yao Er. Apakah kamu juga tahu bahwa ada harta di sini? Tanya Chu Feng. Tentu saja aku tahu. Bukan hanya aku, bahkan Gunung Qianwood juga tahu tentang hal itu. Selain itu, mengapa mereka mengklasifikasikan tempat ini sebagai area terlarang? Kata Yao Er. Bahkan jika itu masalahnya, aku masih harus pergi. Karena aku sudah datang sejauh ini, maka aku tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Selain itu, aku sudah menghapus formasi pelacakan yang mereka tempatkan pada aku. Dengan begitu, mereka tidak akan tahu apakah aku masih terus maju atau tidak, kata Chu Feng dengan keras kepala. Chu Feng, kamu seharusnya tidak keras kepala. Yao Er segera mendesaknya. Aku tahu kamu mengkhawatirkan aku. Namun, aku tidak akan menyerah pada hal-hal yang telah aku putuskan. Sebelumnya, aku menjadi sasaran organisme era kuno karena aku ceroboh. Namun untuk sekarang, aku akan lebih berhati-hati sekarang. Hal semacam itu tidak akan terulang kembali. Oh iya Yao Er, bagi kamu yang bersedia untuk bergegas ke sini demi aku benar-benar berterima kasih. Terima kasih. Dan juga, terima kasih sekali lagi karena bersedia mengungkapkan dirimu kepadaku dan ceritakan tentang asal-usulmu, ucap Chu Feng sambil tersenyum pada Yao Er. Kemudian, ia mulai melanjutkan menuju kedalaman sisa-sisa era kuno. Karena kamu begitu keras kepala, aku akan sedikit membantumu. Aku akan memberi tahu kamu seberapa kecil dan lemahnya kamu di tempat ini, serta seberapa menakutkannya jalan yang akan kamu tempuh ini, ucap Yao Er. Tiba-tiba saja Yao Er berubah menjadi gas ungu lagi. Seperti angin puyuh, dia menelan Chu Feng.
Kemudian dia berubah menjadi sinar cahaya ungu, dan bergegas ke kedalaman sisa-sisa era kuno. Kecepatan Yao Er sangat cepat, dan itu benar-benar melampaui imajinasi Chu Feng. Jika Chu Feng tidak hati-hati mengamati dengan mata surgawinya, maka dia tidak akan bisa melihat pemandangan sekitarnya. Inilah yang dimaksud dengan menjadi kaisar bela diri, eksistensi dengan kekuatan bela diri tingkat kaisar murni yang berdiri di puncak tanah suci bela diri. Dalam perjalanan mereka ke kedalaman sisa-sisa era kuno, Chu Feng merasakan aura kuat yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu melewati mereka. Tanpa memikirkannya, dia tahu bahwa mereka adalah organisme era kuno. Namun meski begitu, kekuatan mereka benar-benar kuat. Masing-masing dari aura itu memiliki kekuatan yang mampu sepenuhnya menghancurkan Chu Feng, dan masing-masing dari mereka juga sangat menakutkan. Namun untungnya, Yao Er memimpin Chu Feng dalam perjalanan ini. Karena kalau tidak, jika Chu Feng bepergian sendiri, dia mungkin harus sangat berhati-hati. Jika dia lalai sedikit saja, dia kemungkinan akan memasuki sarang harimau dan menemui ajalnya. Akhirnya, Yao Er berhenti bergerak maju. Pada saat ini, jurang muncul di hadapan mereka. Jurang ini beberapa puluh ribu meter dalamnya. Karena begitu dalam dan lebar, sehingga bagian bawah, dan sisi lainnya tidak bisa dilihat. Namun yang paling penting adalah, kekuatan bela diri tingkat kaisar melonjak dari dalam jurang ini. Kekuatan bela diri tingkat kaisar membentuk dinding yang menutup langit dari bumi. Dinding kekuatan bela diri ini tidak menimbulkan bahaya, dan juga tidak menghalangi orang untuk melewatinya. Namun sebaliknya, itu lebih seperti batas yang ditetapkan untuk memperingatkan orang lain untuk tidak melanjutkan. Di sisi lain jurang ini ada kabut yang lebih padat dan tak terbatas, namun pusaran kabut telah muncul di tengah-tengahnya. Pusaran itu mengandung sejumlah bahaya yang tak terbatas. Apa itu? Tanya Chu Feng. Aku bisa memberitahumu ini dengan pasti. Di depan kita adalah formasi pembunuhan era kuno. Jika bisa melewati formasi pembunuhan era kuno itu, maka kamu akan mencapai harta yang ditinggalkan di sini oleh pakar era kuno itu. Namun sayangnya, formasi pembunuhan era kuno itu sangat menakutkan. Sejak zaman kuno, para ahli yang tak terhitung jumlahnya telah mencoba melewatinya. Namun mayoritas dari mereka tidak pernah kembali lagi, kata Yao Er. Kamu mengatakan bahwa mayoritas ahli itu tidak pernah kembali, bukankah itu berarti bahwa tidak semuanya menghilang selamanya? Dengan kata lain, ada orang yang berhasil memasuki formasi pembunuhan era kuno itu, dan ada yang kembali hidup-hidup. Tanya Chu Feng. Betul, 8.937 tahun yang lalu, seorang ahli tersembunyi muncul di tanah suci Martialism. Pakar tersembunyi itu tiba di Gunung Qianwood, dan meminta untuk menjelajahi sisa-sisa era kuno. Tidak hanya ahli tersembunyi itu seorang kaisar bela diri, tapi dia juga seorang spiritualis dunia jubah kerajaan bertanda naga. Dia benar-benar ahli puncak di seluruh tanah suci Martialism. Bahkan ketua majelis Qianwood pun tidak berani untuk menatapnya. Jadi, dia akhirnya menyetujui permintaan itu. Pakar itu memasuki formasi pembunuhan era kuno, dan berhasil kembali hidup-hidup. Namun ketika dia kembali, tubuhnya berlumuran darah dan dia terluka parah. Bahkan kesadarannya juga terganggu. Pada saat dia kembali ke tempat ini, dia melambaikan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap di tangannya. Dia membelah tanah, dan membentuk jurang ini sebagai peringatan bagi generasi mendatang untuk tidak memasuki formasi pembunuhan era kuno itu. Setelah orang itu pergi, dia tidak pernah muncul kembali. Bahkan tidak ada jejak atau berita tentangnya lagi. Semua orang berpikir bahwa dia telah terluka terlalu parah, dan meninggal tidak lama setelah dia meninggalkan tempat ini, kata Yao Er. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng langsung terdiam. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Namun meski begitu, Yao Er berpikir bahwa Chu Feng telah menerima kejutan mental dari kata-katanya. Chu Feng, aku tidak sengaja mencoba untuk mengejutkanmu. Aku hanya ingin memberitahu kamu, bahwa tempat ini adalah tempat yang bahkan tidak bisa dilalui oleh kaisar bela diri. Maka dari itu bahkan lebih mustahil bagimu.
Aku tahu bahwa kamu merindukan kekuasaan. Jika kamu benar-benar membutuhkan sesuatu, aku dapat membantu kamu. Namun untuk tempat ini adalah tempat yang tidak boleh kamu kunjungi. Aku telah berada di Gunung Qianwood begitu lama, dan telah melihat begitu banyak ahli memasuki formasi pembunuhan hanya untuk tidak pernah kembali, kata Yao Er dengan ekspresi khawatir. Namun hal yang mengejutkannya adalah, Chu Feng mengungkapkan senyum setelah mendengar apa yang Yao Er katakan padanya. Kemudian, dia membuka mulutnya dan mulai tertawa panik. Hahaha. Tawa nyaringnya bergema di sekeliling mereka. Ketika suara tawanya menyebar luas dan jauh, organisme era kuno di dekatnya mulai menggeram marah. Namun sayangnya, organisme era kuno itu hanya akan menggeram dan tidak berani datang ke sini. Mungkin mereka takut pada Yao Er, yang merupakan seorang kaisar marsial. Atau mungkin saja mereka takut akan formasi pembunuhan era kuno. Atau mungkin saja jurang inilah yang mereka takuti. Singkatnya, mereka tidak berani datang, dan hanya bisa menggeram dengan marah dari jauh. Chu Feng, kamu, ada apa dengsenmu? Tanya Yao Er dan menjadi gugup. Dia benar-benar khawatir, bahwa Chu Feng telah menerima terlalu banyak kejutan dari kata-katanya dan menjadi gila. Yao Er, kamu bilang bahwa tempat ini adalah tempat yang bahkan tidak bisa dilewati kaisar marsial. Namun jika aku, Chu Feng, harus melewatinya, maka bukankah itu berarti bahwa kaisar bela diri itu akan kalah dengan aku? Chu Feng bertanya pada Yao Er. Chu Feng, apa yang kamu bicarakan? Tanya Yao Er. Pikiran Yao Er saat ini benar-benar kacau. Hehehe, aku hanya bercanda. Aku secara alami tahu betul bahwa aku lebih rendah daripada kaisar bela diri, dan tidak dapat ditempatkan setara dengan mereka. Namun meski begitu, aku memiliki kepastian untuk melewati formasi pembunuhan era kuno ini, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia tiba-tiba melompat maju. Ketika dia mendarat, dia sudah tiba di ujung jurang. Selanjutnya, dia berjalan menuju pusaran kabut. Chu Feng, apakah kamu sudah gila? Pakar tersembunyi yang aku sebutkan tadi kepada kamu bukanlah kaisar bela diri biasa. Ketika dia tidak bisa melewatinya, bagaimana mungkin kamu bisa? Kamu hanyalah raja bela diri, teriak Yao Er. Chu Feng melambaikan tangannya, dan bahkan tidak repot-repot menoleh. Senior itu memang bukan kaisar marsial biasa. Tetapi aku, Chu Feng, juga bukan raja bela diri yang biasa, balas Chu Feng. Saat Yao Er menyaksikan punggung Chu Feng berangsur-angsur tumbuh semakin jauh, tatapannya menjadi semakin rumit. Pada awalnya, dia hanya khawatir tentang Chu Feng dan marah dengan betapa keras kepalanya dia, dan bagaimana dia menolak untuk mendengarkan sarannya. Namun setelah itu alisnya tiba-tiba saja menyusut, dan ekspresinya mengambil perubahan besar. Meskipun sosok Chu Feng tampaknya sangat kecil dan lemah, tapi itu berisi sosok yang sangat besar dan mengesankan. Meskipun dia sebagai Ratu Bunga Cakrawala memiliki kekuatan tingkat kaisar marsial dan telah hidup selama bertahun-tahun, namun saat dia melihat Chu Feng sekarang, dia merasakan perasaan rendah diri. Itu dikarenakan dia tidak memiliki keberanian seperti Chu Feng. Semakin dekat Chu Feng ke pusaran itu, maka semakin dan semakin berbahaya pusaran itu. Itu seolah-olah tekanan besar mirip dengan gunung besar, atau gelombang raksasa sedang menghancurkan Chu Feng tanpa henti. Dengan begitu, sulit bagi seseorang untuk tidak takut padanya. Namun Chu Feng hanya terus melanjutkan tanpa rasa takut. Formasi pembunuhan era kuno ini harus menjadi percobaan paling sulit di tempat ini. Bahaya besar yang tak terhitung jumlahnya tersembunyi di dalam formasi pembunuhan ini. Namun meski begitu, percobaan inilah yang paling ditakuti oleh Chu Feng. Keyakinan Chu Feng tidak berdasar. Peta dalam benaknya telah dengan jelas menunjukkan kepadanya, bagaimana cara mematahkan formasi pembunuhan ini. Bahkan Chu Feng tidak harus menembus formasi ini sama sekali. Dia hanya perlu berjalan, dan dia akan bisa melewati formasi pembunuhan era kuno yang telah menelan banyak ahli yang begitu kuat. Gelombang demi gelombang suara aneh bisa didengar, dan siluet muncul di samping Chu Feng. Ya, itu adalah Yao Er. Yao Er, mengapa kamu juga datang ke sini?
Tanya Chu Feng dengan terkejut. Meskipun aku tidak bisa mengubah pikiranmu, tapi aku juga bisa mengubah pikiranku. Karena kamu tidak mau pergi, aku akan bergabung dengan kamu dalam menerobos formasi pembunuhan ini. Saat Yao Er berbicara, dia melanjutkan untuk berjalan maju. Dia ingin membantu membersihkan jalan untuk Chu Feng. Namun Chu Feng tiba-tiba saja meraih ke pergelangan tangan Yao. Yao Er adalah seorang kaisar bela diri. Jika ada orang biasa yang meraihnya seperti yang dilakukan Chu Feng, maka dia bisa dengan mudah menyentakkan mereka ke ketiadaan hanya dengan pikiran saja. Tubuh seorang kaisar bela diri bukanlah sesuatu yang bisa disentuh seseorang dengan santai. Namun untungnya, yang meraih ke Yao Er sekarang adalah Chu Feng. Karena itulah dia tidak mencoba melawan, dan bahkan dengan sengaja mengendalikan instingnya untuk melawan. Dengan ekspresi bingung, dia melihat ke arah Chu Feng dan bertanya, "Apakah yang salah? Biarkan aku yang memimpin," jawab Chu Feng sambil tersenyum ringan, lalu dia berjalan di depan Yao Er. Melihat bahwa Chu Feng bertekad, Yao Er pun memutuskan untuk tidak berada di depan lagi, dan mulai mengikuti di belakang Chu Feng. Dia berencana untuk menyelamatkannya jika ada bahaya yang muncul. Namun setelah dia mengikuti Chu Feng agak jauh, dia sangat terkejut setelah menemukan bahwa, dia tidak hanya meremehkan pria muda ini sebelumnya, bahkan dia sebenarnya sangat-sangat meremehkan pria muda ini. Dalam perjalanan mereka menemukan banyak perangkap dan mekanisme. Ada sabit tak kasat mata, pedang tersembunyi, cuaca buruk, petir yang menjulang, nyala api, dan segala macam bahaya luar biasa lainnya. Belum lagi Chu Feng dengan tubuh martial king-nya, bahkan dia yang seorang Grand Martial Emperor sekalipun, itu akan terluka serius jika tidak terbunuh saat menyentuh bahaya itu. Namun ketika mengikuti di belakang Chu Feng, dia berhasil menghindari semua bahaya itu. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dia selesaikan. Jika dia yang memimpin jalan, dia akan menggunakan kekuatan absolutnya untuk memotong jalan. Ini akan menjadi metode yang paling langsung dan sederhana. Namun meski begitu, ini juga akan menghabiskan banyak kekuatan dan energinya. Namun Chu Feng ini berbeda. Dia bahkan tidak repot-repot menggunakan teknik formasi spiritual. Dengan percaya diri dan mudah, dia berjalan secara ajaib, dan dengan mudah menghindari semua bahaya. Itu seolah-olah dia hanya berjalan-jalan santai. Untuk dapat menghindari bahaya yang tak terhitung jumlahnya sambil berjalan-jalan santai, seberapa menakjubkankah itu? Orang harus tahu, bahwa perangkap dan bahaya di tempat ini telah mencekik banyak ahli. Dan bahkan ada kaisar bela diri yang telah meninggal di sini. Namun untuk Chu Feng, dia hanya mengandalkan berjalan saja, tapi mampu dengan mudah melintasi pembentukan formasi pembantaian ini. Jika para ahli yang tak terhitung jumlahnya yang kehilangan nyawa mereka di sini, mereka dibangkitkan dan mengetahui tentang hal ini, mereka pasti akan sangat marah sehingga mereka akan muntah darah dan kemudian mati lagi karena marah. Perbedaan di antara mereka benar-benar terlalu besar. Akhirnya, Yao Er tidak dapat menahan diri dan bertanya, "Chu Feng, bagaimana kamu bisa tahu formasi pembunuhan ini dengan baik?" Tanya Chu Feng. Dia tahu bahwa kemampuan Chu Feng dengan cerdik untuk menghindari semua bahaya itu. Meskipun itu terkait dengan persepsi yang tajam, tapi itu pasti karena dia tahu sesuatu. Kalau tidak, mustahil baginya untuk menghindari semua bahaya dengan tepat. Mendengar itu, Chu Feng tidak berusaha menyembunyikan apapun dari Yao Er. Dia menunjuk ke kepalanya, dan berbicara sambil tersenyum. "Karena kebetulan, aku mendapatkan peta. Peta itu mencatat semua perangkap, mekanisme, dan bahaya di tempat ini. Jadi, belum lagi faktanya bahwa aku adalah seorang spiritualis dunia, bahkan jika aku bukan seorang spiritualis dunia, selama aku sangat berhati-hati, aku masih bisa melewati dengan aman melalui formasi pembunuhan era kuno ini," jawab Chu Feng. "Tidak heran kalau kamu begitu percaya diri," ucap Yao Er. Pada saat ini, tebakan Yao telah dikonfirmasi. Namun meski begitu, dia masih mengagumi Chu Feng. Dengan berapa banyak perangkap dan mekanisme di sini, jika Chu Feng mengambil satu langkah yang salah,
maka dia akan melangkah ke jurang kematian dan bertemu dengan malapetaka tertentu. Namun sejauh ini, Chu Feng belum mengambil langkah yang salah. Meskipun dia hanya berhasil melakukannya karena dia memiliki peta, tapi ingatannya, persepsinya, serta kemampuannya untuk membedakan hal-hal di hadapannya, itu semua sangat penting juga. Ini adalah sesuatu yang orang biasa tidak akan bisa capai. Jadi, meskipun dia adalah kaisar bela diri, tapi dia tidak punya pilihan selain mengagumi Chu Feng. Dia tahu betul bahwa jika bukan karena Chu Feng yang memimpin, dia tidak akan bisa mencapai titik ini, bahkan dengan kekuatan absolutnya dengan secara paksa menyerbu formasi pembunuhan. Di bawah pimpinan Chu Feng, mereka berdua dengan aman menghindari perangkap, mekanisme, dan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Namun pada saat ini, apa yang muncul di hadapan mereka adalah penghalang yang tak terhindarkan. Itu adalah gerbang yang menuju ke surga. Gerbang ini dibentuk dengan bahan khusus dan berisi tanda pembentukan formasi. Gerbang seperti ini tidak bisa ditembus. Dari pandangan sekilas, orang bisa tahu seberapa kuat gerbang ini. Dengan gerbang di depan mereka, itu mirip dengan penghalang yang tak terhitung. Aku pikir sudah waktunya untuk menggunakan ini, ucap Chu Feng sambil mengeluarkan item dari kosmos saknya. Item ini adalah benda yang telah terkandung dalam kotak harta bersama peta dan buahnya. Chu Feng juga telah memikirkan apa gunanya sepanjang waktu. Kemudian, dia berhasil mencapai suatu realisasi. Item ini bukan senjata, tapi kemungkinan besar itu adalah kuncinya. Lebih jauh lagi, kebetulan juga bahwa gerbang yang menghalangi jalan mereka memiliki lubang kunci. Dengan demikian, tebakan Chu Feng juga telah terverifikasi. Item ini adalah kunci, yaitu kunci untuk membuka gerbang ini. Dentang. Namun pada saat Chu Feng berencana membuka gerbang, Yao Er tiba-tiba saja menyerang. Tinjunya mendarat langsung ke gerbang. Setelah serangan pertama itu, riak energi mulai mendatangkan malapetaka, dan gerbang mulai bergetar hebat. Dan bahkan, sebuah lubang besar muncul di lokasi yang ditabrak tinjunya, dan banyak retakan menyebar di seluruh dan bertambah besar. Dentang. Sebelum Chu Feng bisa mengatakan apa-apa, Yao Er melemparkan tinju lain ke arah gerbang. Setelah kepalan tangannya yang kedua, gerbang mulai bergetar lebih keras, dan retakannya semakin besar. Ketika dia melihat adegan ini, Chu Feng melihat kunci di tangannya dan mulai tersenyum. Dia merasa bahwa tidak perlu baginya untuk menggunakan kunci ini lagi, itu karena kekuatan kaisar bela diri benar-benar menentang surga. Dengan gerbang ini di depan Chu Feng, jika dia tidak memiliki kunci, maka tidak mungkin baginya untuk melewati gerbang. Namun untuk Yao Er yang merupakan seorang kaisar bela diri, dia hanya membutuhkan tinjunya. Mengandalkan kekuatan absolutnya, dia mampu menghancurkan dan memecah gerbang ini. Dan, boom! Tiba-tiba saja, tinju lain segera meluncur. Kali ini, gerbang yang tampaknya tidak bisa dihancurkan itu benar-benar dihancurkan di hadapan kekuatan absolut Yao Er. Gerbang itu hancur dan meledak karena dampak. Ayo pergi, ucap Yao Er. Begitu gerbang hancur, Yao Er segera meraih Chu Feng dan dengan cepat melompat. Pada awalnya, Chu Feng merasa bingung dengan tindakan Yao Er. Namun setelah dia mendengar suara aneh datang dari belakangnya dan menoleh, dia tiba-tiba menyadari. Potongan-potongan gerbang yang hancur dengan cepat jatuh kembali normal. Dalam sekejap, mereka membentuk gerbang yang sama sekali tidak rusak, dan menutup jalan keluar. Mustahil untuk mengatakan bahwa gerbang ini telah hancur sebelumnya. Formasi pembunuhan era kuno ini sungguh ajaib. Aku benar-benar bertanya-tanya, orang macam apa yang mengatur formasi pembunuhan ini? Chu Feng tersentak kagum pada betapa luar biasa kuatnya formasi pembunuhan era kuno ini. Chu Feng, cepat lihat, seru Yao Er. Tiba-tiba saja, Yao Er berteriak dengan khawatir. Chu Feng berbalik untuk melihat, dan matanya langsung berseri. Tidak dapat menahan dirinya, sudut bibirnya mulai melengkung ke atas. Pada saat ini, pada jarak 9.000 meter dari Chu Feng adalah pohon yang sangat besar. Tinggi pohon ini lebih dari 100 meter. Selain itu, pohon itu sangat luar biasa.
Cabang-cabangnya muncul seperti tanduk naga, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan sisik biru muda. Namun yang paling penting adalah, pohon besar ini dipenuhi dengan buah-buahan. Buah-buah itu hanya seukuran kacang kenari. Selain itu, mereka juga berwarna biru muda, dan masing-masing dari mereka memancarkan energi alam yang sangat kuat. Buah-buahan ini adalah sumber daya kultivasi yang sama, yang diperoleh Chu Feng dari kotak harta karun itu. Pohon besar ini ternyata pohon yang sama di peta. Dengan pohon ini di sini, itu berarti bahwa harus ada senjata serta peti harta karun, pikir Chu Feng. Chu Feng mengalihkan pandangannya ke bawah pohon dan segera merasa gembira. Benar saja, ada senjata yang tertancap di tanah di bawah pohon. Selanjutnya, di samping senjata itu adalah peti harta karun raksasa. Peti harta karun itu berkedip-kedip dengan cahaya, dan tampak sangat luar biasa. Harta itu berada tepat di depan mata mereka. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.